Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Malam ini merupakan malam yang istimewa dan penuh dengan kemuliaan. Lantas bagaimana sejarah malam Lailatul Qadar? Al-Qadar merupakan bentuk masdar dari kata qadaro. Kata qadaro asyai'a artinya seseorang menentukan sesuatu. Sementara kata yuqaddiruhu qadron artinya seseorang akan menentukan sesuatu dengan ukuran tertentu. Jadi Lailatul Qadar artinya malam penetapan dan penentuan. Berikut adalah sejarah turunnya malam Lailatul Qadar. Dikatakan sejarah malam Lailatul Qadar bermula saat Nabi Muhammad SAW sedang bersemedi dan menepi atau dalam istilah Islam disebut berhalwat di dalam Gua Hiro. Gua Hiro letaknya di Jabal Nur atau Gunung Cahaya, sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram Makkah. Tinggi gunung ini mencapai 281 meter dengan panjang pendakian 645 meter. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri dan mencapai pada suatu kondisi di mana kesuciannya tertanam menancap dalam dirinya, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dengan memberikan bimbingan dan membawa ajaran, sehingga pada saat itulah terjadi perubahan total perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, dan diangkat menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 40 tahun. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir terdapat sebuah riwayat yang menerangkan sejarah Lailatul Qadar. Diceritakan pada suatu hari Rasulullah SAW menceritakan 4 orang dari Bani Israel yang menyembah Allah selama 80 tahun, yang tidak pernah berbuat maksiat sekejap mata pun, yaitu Ayub, Zakaria, Hizkil bin Ajuz, dan Yusqa bin Nun. Maka para sahabat mengagumi hal itu. Kemudian datanglah Jibril kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, umatmu kagum dengan ibadah selama 80 tahun yang tidak pernah berbuat maksiat sekejap mata pun." Kemudian Allah menurunkan yang lebih baik dari ibadahnya orang Israel tersebut. Kemudian Jibril membacakan kepada Nabi, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan." Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3. Ini lebih utama daripada yang dikagumi dan umatmu. Kemudian Rasulullah SAW dan sahabat merasa senang dengan hal itu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW turut mengabarkan suasana pagi usai datangnya malam Lailatul Qadar. Beliau SAW bersabda, "Pagi hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tidak menyilaukan, seperti bejana hingga meninggi." Hadis riwayat Muslim. Keutamaan beribadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik jika dibandingkan dengan malam-malam sepanjang tahun. Beramal, sholat, membaca Al-Quran, zikir, dan ibadah lainnya pada malam Lailatul Qadar ini lebih baik jika dibandingkan dengan beramal di 1000 bulan lain. Sebagai umat Islam, kita disunahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mengenai kapan datangnya Lailatul Qadar, para ulama memiliki beberapa pandangan. Ada yang menyebutkan Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Ada juga yang menyebut pada malam ke-23. Namun mayoritas ulama menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 bulan Ramadan.
Itulah tadi sedikit kisah tentang sejarah turunnya malam Lailatul Qadar. Semoga tanpa kita sadari, kita semua bisa beribadah tepat pada datangnya malam Lailatul Qadar. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.